Meditasi dimulai dengan napas, jangkar keberadaan kita. Reza Rahasia menginstruksikan para peserta untuk menutup mata dan hanya bernapas. Bukan untuk mengubah napas, tetapi untuk mengamatinya. Rasakan udara dingin masuk ke lubang hidung, mengisi paru-paru, memperluas dada. Rasakan pelepasan lembut saat udara hangat meninggalkan tubuh. Setiap napas adalah gelombang, naik dan turun, mengikuti deru air terjun. Tindakan sederhana pernapasan terfokus ini menenangkan pikiran yang berpacu, menarik fragmen kesadaran yang tersebar ke satu titik fokus. Ini adalah langkah pertama dalam menciptakan ketenangan batin yang diperlukan untuk melihat sampah mental yang kita bawa di dalam diri kita, seringkali tanpa disadari. Setelah keadaan tenang tercapai, langkah selanjutnya dimulai visualisasi pelepasan. Suara tenang dan mantap, membimbing para peserta untuk melihat ke dalam gudang pikiran dan hati mereka. Dia meminta mereka untuk melihat kekhawatiran, ketakutan, luka lama, dan kemarahan yang tersisa bukan sebagai bagian dari diri mereka, tetapi sebagai objek terpisah, batu berat, awan gelap, atau simpul tali yang kusut. Tindakan mengeksternalisasi negativitas ini sangat penting. Ini menciptakan ruang antara pengamat dan emosi, memungkinkan pelepasan. Mereka diinstruksikan untuk secara mental mengumpulkan semua puing-puing psikis ini, merasakan berat dan teksturnya, mengakui kehadirannya tanpa penilaian atau perlawanan. Suara air terjun yang kuat sekarang menjadi alat aktif dalam ritual. Bimbing para peserta untuk membayangkan mengambil semua sampah mental dan emosional yang terkumpul dan melemparkannya ke dalam aliran air yang kuat dan membersihkan. Mereka memvisualisasikan batu-batu berat tersapu oleh arus, awan gelap larut menjadi kabut, dan simpul-simpul yang kusut terurai dan hanyut ke hilir. Deru gemuruh air terjun menjadi suara pemurnian, mantra kosmik yang menenggelamkan suara-suara keraguan dan negativitas di dalam diri. Ini bukanlah pelepasan yang lembut, ini adalah tindakan penyerahan diri yang kuat dan katarsis, melepaskan sepenuhnya. Sebagai langkah terakhir, para peserta diundang untuk merasakan kekosongan yang tertinggal. Ini bukanlah kekosongan kesepian, tetapi ruang potensi murni. Dengan puing-puing yang dibersihkan, rasa ringan dan kejernihan yang mendalam muncul. Mendorong mereka untuk menghirup energi murni dan bersemangat dari air terjun dan hutan, untuk membiarkan kekuatan hidup yang bersih ini mengisi ruang yang baru tercipta di dalam diri mereka. Mereka harus menyerap kekuatan batu-batu kuno, vitalitas dedaunan hijau, dan kemurnian air yang tak henti-hentinya. Tahap terakhir ini adalah tentang mengisi kembali wadah batin, bukan dengan lebih banyak kekacauan, tetapi dengan energi alam yang tak batas, dan menyembuhkan itu sendiri, memulihkan keseimbangan dan kedamaian bagi jiwa. Saat meditasi berakhir dan para peserta perlahan membuka mata, dunia tampak berubah. Warna-warna hutan terlihat lebih jelas, suara-suara lebih tajam, udara lebih segar. Rasa ketenangan yang mendalam menyelimuti mereka, ketenangan yang jauh melampaui sekadar relaksasi. Ini adalah keheningan yang dalam dan bergema yang berasal dari inti keberadaan mereka. Obrolan mental yang dulunya tampak tak henti-hentinya telah mereda menjadi bisikan lembut, dan di tempatnya ada ruang kesadaran yang luas dan terbuka. Ini adalah akibat langsung dari pemurnian, keadaan harmoni batin di mana pikiran, tubuh, dan jiwa selaras sempurna, bergetar pada frekuensi damai yang sama. Pengalaman katarsis meninggalkan jejak yang abadi. Bagi banyak orang, ini adalah pertama kalinya mereka secara sadar menghadapi dan melepaskan beban emosional yang telah mereka pikul selama bertahun-tahun. Perasaan itu adalah perasaan ringan yang luar biasa, seolah-olah beban fisik telah terangkat dari pundak mereka. Kebebasan yang baru ditemukan ini membawa serta rasa pembaruan dan pemberdayaan. Mereka menyadari bahwa mereka tidak ditentukan oleh rasa sakit masa lalu atau kecemasan masa depan mereka. Mereka telah mengalami secara langsung kekuatan mereka sendiri untuk membersihkan dunia batin mereka. Kesadaran ini menumbuhkan rasa cinta diri dan penerimaan yang mendalam saat mereka berdiri dalam ketelanjangan mereka, merasa tidak rentan tetapi utuh dan lengkap. Koneksi mendalam dengan alam ini membangkitkan pemahaman spiritual yang lebih dalam. Dengan membenamkan diri dalam alam liar yang mentah dan tak terkendali, para peserta menyadari bahwa mereka tidak terpisah darinya, tetapi merupakan bagian integral dari permadani megahnya. Kekuatan hidup yang sama yang mengalir melalui sungai dan menumbuhkan pepohonan juga mengalir melalui pembuluh darah mereka.
Kesadaran ini melarutkan ilusi pemisahan yang merupakan akar dari begitu banyak penderitaan manusia. Ini menumbuhkan rasa memiliki, perasaan berada di rumah di alam semesta. Koneksi ini menjadi sumber kekuatan dan penghiburan yang dapat mereka bawa bersama mereka, jauh setelah mereka meninggalkan tempat perlindungan hutan. Pada akhirnya, pesannya jelas dan abadi. Untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual, kita harus hidup selaras dengan alam dan dengan tekun merawat taman batin kita. Sama seperti kita membasuh tubuh kita untuk membersihkan kotoran sehari-hari, kita juga harus secara teratur membersihkan pikiran dan hati kita dari polutan emosional yang kita kumpulkan. Baik melalui meditasi di dekat air terjun atau berjalan-jalan tenang di taman. Terhubung dengan alam sangat penting untuk kesejahteraan kita. Ini adalah pengingat untuk menyingkirkan hal-hal yang tidak penting, untuk merangkul kesederhanaan, dan untuk menghormati keheningan suci di dalam diri. Jalan menuju kedamaian batin dimulai dengan satu napas sadar dan kembali ke sumber